warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin ya Allah. Hadirin wa hadirat segenap jamaah salat subuh yang berbahagia, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbaji gagu. Yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan subuh berjamaah. Semoga rangkaian ibadah yang telah maupun sedang kita laksanakan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini kita coba untuk bahas bab yang berkenaan tentang puasa. Puasa nih. Dalam syariat Islam, puasa itu menurut bahasa as-shaumu atau as-syamu, saya tidak bawa motor. Jangan saya. Kita pulangnya antar ya. As-shaum, kacamata saya mana Bro? Tahu juga ya. As-shaumu lughatan al-imsaku wa syara'an al-imsaku anil muftirat biniyatin makhsusatin. Puasa menurut bahasa adalah menahan sesuatu yang punya makna menahan, itu namanya puasa menurut bahasa. Ibu-ibu nampak sama laki dan ngomong-ngomong seharian mau diem aja, berarti ibu-ibunya sedang puasa. Puasa apa? Puasa nggak ngomong. Seharian nggak keluar rumah, merengkai dulu, itu namanya lagi puasa. Puasa nggak keluar rumah, mana menahan. Ada orang yang kentut, ditahan dari keluar itu menurut bahasa, dia menahan puasa menurut bahasa. Tetapi menurut syarat al-imsaku 'anil muftirat biniyatin makhsusatin min tulu'il fajri ila ghurubiha. Puasa itu menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan sesuatu yang membatalkan puasa dari maghrib sampai subuh biniyatin makhsusatin dengan niat khusus. Jadi kalau puasa Ramadan sama puasa yang lain berbeda. Dengan wajib berbeda, puasa sunnah sama wajib berbeda. Orang yang puasa itu di Ramadan nanti itu bisa dilakukan niatnya dua. Satu, niatkan untuk 1 bulan puasa Ramadan itu. Agar apa? Dalam mazhab selain Syafi'iyah itu dianjurkan untuk niat sebulan.
dalam mazhab Syafi'i itu diajukan niatnya kulla lailatin. Setiap malam niat. Jadi kalau besok puasa niatin sebulan aja. Kali-kali kita namanya perjalanan puasa lupa. Ada yang lupa nggak niat. Ya, kalau lupa nggak niat, kalau udah niatnya sebulan, maka tidak apa-apa. Salat puasa sah. Tapi tiap malamnya tetap. Dan yang perlu perhatikan adalah niat itu di dalam hati ya, bukan kebanyakan. Kalau mentalafuzkan niat sunnah. Kalau kita rata-rata niat puasa Ramadan kapan? Niat puasa? Hah? Malam. Maghrib. Habis tarawih. Kalau habis maghrib boleh kan? Hah? Boleh. Jadi besok niat pada maghrib boleh? Hah? Jadi besok kita niat puasa pada maghrib boleh? Belum waktunya. Gak boleh, kan belum puasa Ramadan. Belum puasa Ramadan. Nah kalau udah masuk Ramadan, niatnya bukan pada tarawih. Terus. Habis maghrib boleh. Gitu. Kita akan terbiasa oleh kondisi ya. Kan kita apalagi di musola ya kan. Kalau aku tarawih Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati fardhu. Ibu baca Ramadani gak apa-apa, gak ada masalah karena nggak berarti. Tapi cara orang pesantren grammarnya salah. Karena isim ghair musharif yang tidak menerima tanwin jika diidhofakan maka tidak berlaku hukum tanwin. Jadi Ramadan boleh, Ramadhan boleh nggak? Yang nggak boleh Maradona. Itu nggak boleh karena pemain sepak bola itu. Jadi bapak Ramadan nggak boleh, Ramadan ini boleh. Nah jadi malam pertama niat sebulan, malam kedua yang intinya itu setiap malam. Nah ketika Ramadan di hari sanati fardhu lillah, jangan Allahu ala Muhammad. Niatnya belum. Tapi kalau niat itu mau mentalafuzkan niat tempatnya di dalam hati. Itu kalau itu bukan niat mentalafuzkan ngomong, tapi akhirnya an-niyatu biqalbi. Niat itu dalam hati, bukan di mulut. Nah itu kalau sholat niatnya di mana? Lagi takbir ihram salah, bukan lagi takbir. Niatnya di dalam hati. Jadi jangan kita memberikan pemahaman amal sendiri yang salah. Ya, pengetahuan kita harus diberikan. Ya. Jadi puasa Ramadan kewajiban bagi setiap individu. Menahan diri dari satu membatalkan puasa. Apa Ustaz yang membatalkan puasa? Makan, minum, apalagi? Batal puasa? Muntah dengan sengaja. Ya. Kalau perempuan yang hamil, kan ada masa ngidam tuh. Dia enak tuh. Wah, sampai keluar dia. Maka jatuh perempuan itu tidak batal karena bukan unsur sengaja, itu unsur karena naluri kondisi keadaan orang hamil biasanya begitu. Tidak apa-apa. Kalau yang batal yang disengaja, kalau nggak sengaja makan itu kalau dia lupa dia berpuasa lagi puasa tidak apa-apa.
habis subuh hari pertama tidur lagi. Habis tidur jam 8 setengah 9 bangun. Dia buka ada dapur, wah masih ada lauk nih. Dia makan itu nasi satu piring sama lauk, ayam 2 potong sama sayur. Minum dah tuh. Habis tuh. Tapi lupa. Gak apa-apa. Kok apa-apa ya lupa? Termasuk lupa itu gak diberikan hukuman sama Allah. Lupa kan harusnya. Tapi saya bingung Bapak Ibu. Kok bukan lupanya lama banget apa sepiring. Ya kan ayam 2 potong ayam. Bisa ada kata terjadi. Berarti orang dapat apa? Nikmat Allah. Nikmat apa? Madang yang 2 kali sehari. Ada apa? Ya. Dan syarat orang puasa yang pertama Islam. Itu konteks Islam. Pak Ustaz, kalau ada orang non-Muslim, dia melakukan sesuatu yang sama seperti orang Islam, gak makan, gak minum dan sebagainya di bulan Ramadan puasa, bagaimana Ustaz? Ya dia gak ada pahala. Nah kan ada puasa, ya kan dia bukan orang Islam. Kalau bukan orang Islam, meskipun dia puasa seperti kita, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Mereka belum masuk Islam. Kalau udah masuk Islam, dia Kristen nih. Kristen sekarang nih, masuk Islam sekarang nih. Kan 2 bulan lagi puasa. Ini orang kayak gini nih, orang yang kayak orang non-Muslim masuk Islam itu seperti bayi yang baru lahir. Ya, artinya apa? Bersiap dia. Kita masih belum 20 tahun, yang Islam yang 20 tahun belum tentu. Ya. Kebersihan dosanya sama orang yang baru masuk Islam. Islam balik. Di sini ada berbalik semua ya. Ini ada ini berapa tahun nih? Hah? 10 berarti kayaknya makannya susah ya. Susah berhenti ya. Sehat. Dia belum wajib puasa. Andai kata anak bapak, cucu bapak di bawah usia balik, nggak puasa nggak apa-apa. Tapi rata-rata kita ya orang tua pasti mengangkat tarbiyah, ya, pendidikan. Anak-anak baru kelas 1 SD aja disuruh puasa kan? Ya kan? Kita anak-anak 1 SD, 2 SD, 3 SD disuruh puasa. Padahal mereka belum wajib puasa. Kenapa orang tua menganjurkan puasa? Tarbiyah, untuk pendidikan. Ya latihan. Artinya apa? Kalau kata orang tua saya gini, kalau hidup senang, gak usah belajar. Umi saya kan hidup senang, gak usah belajar. Tapi hidup mandiri, merih, ya itu harus belajar. Karena memang kalau orang hidupnya kita merih, hemat, itu harus belajar. Kenapa? Perjuangan. Tapi kalau orang senang mah gak usah belajar. Apa yang mau belajar semua dia punya. Mau beli ini ada, mau beli itu ada. Apa yang belajar? Tapi susah itu harus belajar. Puasa, tarbiyah, pembelajaran. Kan gak ada orang yang puasa aja meninggal. Ada tak kasih pusat 3 hari puasa, dia mati. Tapi bukan karena puasa, 3 hari puasa kan? Di mana? Di bulan Ramadan yang 3 hari puasa dapat. Orang meninggal nggak ada karena puasa, karena itu melanggar yang namanya janji Rasulullah kepada kita. Subuh tasih, puasalah kamu, kau pasti sehat. Kita ini yang usia udah kayak 50 tahun kayak saya ini. Jadi itu dengan puasa sehat. Orang yang punya penyakit apapun suruh puasa. Itu ajaran subuh tasih. Kalau ini nggak terbukti Nabi bohong. Dan itu muhal. Orang diabetes suruh puasa. Dokter-dokter dengan puasa, iringi dengan puasa.
dengan puasa akan mampu bisa mengurangi karbohidrat yang dikonsumsi. Sehat. Saya tanya dulu guru saya di Pondok, itu puasa itu dilakukan puasa Daud. Puasa hari besok enggak, dua hari enggak. Ternyata enggak sakit, sehat. Bapak rasakan ketika Bapak puasa bid 13, 14, 15 itu pasti badannya lebih enak, lebih sehat. Bapak lakukan puasa Senin, Kamis, dan Kamis sehat. Nah, jadi yang kalau kita puasa dilakukan ada satu syaratnya, Islam balik berakal. Nah ini. Nah anak-anak yang belum balik itu dihukumi termasuk yang kurang sempurna akalnya, sehingga dia tidak diwajibkan puasa. Maknanya buat setengah otaknya separuh, dalam arti bukan garapan, belum wajib melaksanakan syariat Islam. Dia kurang sempurna dan mampu. Islam balik harus mampu. Emang ada yang mampu? Ada. Yang mampu siapa? Yang mampu orang sakit. Kan nggak mampu. Kalau sakitnya dua, sakit yang punya harapan sembuh, punya apa nih? Boleh puasa. Nggak boleh puasa kalau tidak. Kalau sakit yang tidak punya harapan sembuh, maka dia tidak harus puasa, tapi mengganti dengan bayar fidyah. Ya. Orang tua, kakek kita, orang tua nggak sanggup puasa dia, usia 80 tahun, maka bagi dia tidak wajib puasa, dia hanya bayar fidyah sebagai pengganti puasa. Kedua, orang boleh tidak puasa. Ada orang yang boleh tidak puasa. Ada orang yang tidak boleh puasa. Saya lagi, orang ada yang boleh tidak puasa, boleh tidak puasa. Kalau puasa juga boleh. Ada orang yang tidak boleh puasa. Bisa bedain nggak? Orang boleh tidak puasa, orang tidak boleh puasa. Kalau orang yang boleh tidak puasa, alias kalau dia puasa juga boleh. Siapa dia? Satu, boleh tidak puasa. Satu, siapa? Ibu hamil. Hah? Ibu hamil menyusui. Perempuan semua. Pengantin baru. Kalau hamil dan menyusui boleh tidak puasa, boleh puasa. Tapi dilihat kalau wanita hamil dan menyusui tidak puasa karena anaknya, maka resikonya double, puasa juga, bayar fidyah juga. Tapi kalau wanita hamil dan menyusui tidak puasa karena dirinya, bukan karena anaknya, maka hanya wajib membayar puasa, tidak bayar fidyah. Saya perempuan nih, mau nggak puasa? Enggak, saya kalau puasa saya pusing, saya mendorong, saya hipertensi puyeng gitu. Puyeng kan saya. Berarti dia tidak puasa bukan karena anak, emang karena dirinya fisiknya. Maka bagi dia hanya wajib membayar puasa. Ibu kenapa nggak puasa di sini? Ya kalau di sini apa dulu ya, anak saya kan cuma baru dua, mana laki dua-duanya pada rebutan, kadang-kadang sama bapaknya. Saya nggak kuat. Kalau karena anak
ini karena anak nih, maka dia jadi dua konsekuensinya. Puasa juga, bayar fidyah juga. Siapa lagi yang boleh tidak puasa? Wanita hamil, menyusui, musafir. Musafir yang boleh melakukan puasa. jamak atau rukhsah, dan musafir yang dibolehkan dia tidak puasa. Kalau musafir boleh. Ada orang nanya saya gini, Ustaz, boleh nggak orang yang puasa Ramadan dia melakukan hubungan suami istri? Ada yang gitu. Boleh nggak Ustaz orang yang dalam pergi jauh melakukan hubungan suami istri? Saya bilang boleh. Wah, boleh Ustaz. Guru saya bilang nggak boleh, haram. Gitu. Dia kena wajib, kena hukumannya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Orang semua boleh. Oh boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang musafir, ya, yang saat itu dia tidak puasa. Karena orang musafir boleh. Bapak kampungnya di mana? Di Jogja. Ya, pulang ke Jogja mengendarai motor mobil diri sendirian, nggak ada yang siapnya, kan capek deh, lelah dia, letih dia, maka dia putuskan tidak puasa. Saat memutuskan tidak puasa, kan berarti dia udah nggak puasa. Ya. Emang niatnya ngambil rusuh, tidak puasa. Boleh dia makan, boleh dia minum, dan boleh dia melakukan hubungan suami istri. Kok boleh? Kan nggak puasa. Yang mendapatkan takdir puasa 2 bulan kalau lagi puasa nih melakukan hubungan suami istri. Kalau dia musafir nggak puasa, gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mau, ya kalau mau. Lo kan puasa pengen tujuan. Gitu. Tapi ada yang dilakukan lagi musafir nggak puasa, dan kena hukuman 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Karena lagi tidak sedang puasa. Jadi jangan boleh. Tidak ada hukum yang pasti. Hukum itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, pasti loh. Nggak ada hukum baku itu tidak boleh. Enggak. Namanya hukum syariat, yang namanya ada unsur ijtihad manusia, pasti akan muncul ada yang membolehkan, ada yang tidak bolehkan. Itu pasti. Nggak ada yang kalau yang namanya khamr, ya, arak, itu pasti haram. Tapi namanya hukum-hukum yang lain dimunculkan, pasti ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Bisa balik berakal. Terus apalagi syarat rukun puasa? 1, an-niyat, yang pertamanya. Karena dasar suatu ibadah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua pekerjaan amal ibadah itu diukur dari kadar niatnya dia. Ya, niat nomor 1 yang harus. Dan ketika niat puasa harus ditakyin, diperjelas. Ya, jadi gini, nawaitu soma ghadin an adani fardhi syahri Ramadani hadis. Ramadan tahun ini, itu namanya ditakyin. Gak boleh nawaitu soma ghadin lillahi ta'ala, boleh. Karena nggak jelas, nggak jelas kategori puasa. Lalu dan niatnya di malam hari
atau sebelum masuk imsak. Kalau imsak boleh Pak. Bapak imsak 5 menit lagi balik. Bapak kesiangan, ya. Mau imsak. 5 menit boleh dia sahur. Karena 5 menit cukup dia makan 1, 2, 3 suap boleh. Ya, dapat. Yang tidak boleh itu kalau udah masuk waktu subuh. Karena itu awalnya dia puasa begitu. Kalau masih imsak mah, cuma imsak itu istilahnya warning, lampu kuning. Karena dari kuning ke merah sebentar. Jangan sampai lagi sahur makan masuk di mulut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut makanan di sini. Kalau makanan masih di mulut, buang. Saya Pak Ustaz dengan pengertian. Nah, kalau dibilang saya betul, saat itu jadi batal. Jadi kalau dia ingat azan, udah ingat azan, dia sadar udah masuk waktu puasa, maka sesuatu yang di dalam mulut udah dikeluarin. Kenapa? Karena itu menjadi batal jika kita apalagi yang jadi permasalahan adalah yang membatalkan puasa itu ya makan, minum, mudah sengaja, jima. Tapi kalau jimanya lupa nggak apa-apa, seperti makan lupa nggak apa-apa. Tapi senang nggak yakin kalau minum jima, ya pakai lupa gitu. Kalau jima masih nggak yakin kalau lupa. Tapi aneh terjadi jima bos istri itu lupa, nah, itu cakep tuh. Ya. Tapi kalau makan saya pokoknya percaya makan ya. Tapi kalau jima, aneh terjadi ya buat saja nanti nggak ada masalah. Wasunatu sobi dan ada pun sunnah-sunnahnya puasa. Apa sunnah puasa? Mentakhirkan sahur. Jadi bapak kalau sahur jangan jam 2 pagi. Kalau jam 3 pagi mah nggak apa-apa. Tapi itu kalau jam 2 pagi itu bukan sahur, window. Terlalu jauh jalan Pak. Terlalu jauh. Jam 2 dia sahur, dia kenyang. Ya kan? Udah kenyang, mepet tembok, mepet kasur, ya. Kalau mepet habis kenyang udah akan rebahan tidur. Udah jam 6 atau pulang setengah 6 subuhnya kesiangan. Kenapa disunahkan sahur itu diakhirkan? Karena kalau dia sahur jam 4:30, subuh 4:30, sahur saya jam pas jam 4 lah atau jam ya setengah jam lah. Agar apa? Ketika selesai sahur semua masuk dia bisa makan. Kalau jam 1 jam 2 khawatir kita kebablasan. Oh sahur diakhirkan. Kalau buka puasa dipercepat. Ya. Sehingga ada kakek-kakek selama sahur diakhirkan, buka puasa dipercepat. Ya. Maghrib jam 6 ya azan sendiri di rumah setengah 6. Kita hanya kenapa kek azan? Kata Ustaz, kalau buka puasa dipercepat waktunya. Bukan begitu maksudnya. Kalau udah azan di masjid, ya, dengar azan maka cepat-cepatlah dipercepat buka puasa. Ada pertanyaan saya di Ustaz, kalau saya sahur apa buka puasanya kan bisa. Maghrib saja dulu ya. Saya lupa sedang apa Ustaz. Ya, karena saya belum kuat sih. Masih kalau tetap tidak boleh makan. Yang penting mah sunnahnya dibuka ya dulu. Walau bisyubil ma'i, meskipun hanya seteguk air.
Mesti dia kuat apa jam 9 bosan, nggak boleh. Nggak makan minum apa jam 9 malam, nggak boleh. Suruh makan. Meskipun sesudah minum, meskipun sesudah menggugurkan kewajiban. Kalau bapak ibu apa jam 9 masih nggak buka puasa, maka hukumnya makruh. Jadi ya, buka puasa, sunnah puasa makan sahur diakhirkan, buka cepat. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan manis. Apa aja terserah. Bapak mau makan yang manis ya, Bapak makan lontong di depan aku katanya dia, jadi manis ya. Tapi makan manis juga jangan terlalu banyak ya, karena begini, kalau kita ini rata nih kata-kata ya, makanan yang menempati tingkatan pertama itu gorengan. Tuh orang puasa rata-rata dari gorengan. Ya, yang kedua es buah atau es kelapa. Tiga ya biasa tahu kan, lontong, bakwan, isi ya. Itu yang dihajar itu. Padahal kalau kita melihat kesunahannya, kita rata-rata nggak menjalankan sunnah Rasul dalam takjil puasa. Kami cakap mah. Makan yang manis, selesai makan batalin sholat. Habis sholat makan lagi. Artinya buka yang pertama itu membatalkan puasa. Sholat. Karena kadang-kadang Pak Ustadz, saya mah kalau buka puasa ngikutin azan di masjid gitu. Kalau ada di masjid udah mulai saya buka puasa salah. Kalau buka puasa jangan ikut azan di masjid. Kalau kayak Kang Yuki, Allah Akbar, kalau mangkok dengan 3, lalu dia lagi, dia rapi makan, baru kita buka puasa jangan. Kan udah ada jadwalnya, kan ada di TV, ya kan? Udah di masyarakat, nggak boleh buka puasa nungguin azan masjid. Kenapa? Karena mereka yang azan buka puasa dulu makan kecil, bukan ngurus ya namanya. Apa selanjutnya di samping kita makan yang manis, ya kan? Jangan lupa di antara sunnah-sunnah kegiatan Ramadan itu sunnahnya ihya'ul layali, menghidupkan malam Ramadan. Sholat tarawih itu termasuk sunnah muakkad yang dianjurkan untuk dihidupkan setiap malam. Boleh dia sendirian, boleh tarawihnya berjamaah, enggak jadi masalah. Enggak tarawih juga boleh kalau secara hukum dasarnya. Tapi kita jangan tidak tarawih, karena tarawih itu hanya ada dalam setahun sekali. Yang setahun aja kita mau kerjain ya. Kalau bisa Pak Ustadz, saya nggak bisa di masjid, saya pulang kerja jam 9 malam, ya kerja di rumah. Tapi jangan ditinggalin gitu. Kan kalau di masjid silakan, nggak sempat karena pulang kerja malam ya di rumah. Maistri nggak maistri nggak apa-apa. Kalau sholat tarawih di rumah, kira-kira nih kerjainnya 11 atau 23? 11. Iya, udah baca. Masih 11 kebanyakan ya. Kalau di masjid 23. Ya ada 23, ada yang nggak ada masalah. Mau saya pakai diri rutin. Yang penting sholat tarawih jangan 4-4-3. Kalau 4-4-3 itu namanya sistem strateginya menyerang. Karena 4-4-3, strikernya 3. Iya.
Kalau dua, tiga nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah 4, 4, 3. Karena kalau Ustadz ya di Kedau masih pakai 4, 4, 3, kudu ngaji lagi. Ya, kudu ngaji lagi biar luas wawasannya. Saya nggak nyalain dia sholat 4, 4, 4, 3 nggak lain, cuman kudu belajar lagi. Ya, kudu banyak baca. Karena gampang aja kalau 4, 4, 3 itu ada hadis yang mempermasalahkan karena sholatul lail masna. Salat malam 2. Kalau 4, 4, 3 itu namanya tusyabbihu sholatil tarawih di sholat isya. Mempersamakan sholat tarawih dengan 4, 4, 3 dengan sholat isya. Dipersamakan kan bukan sama, emang hampir persis, cuma bedanya aja tiganya witirnya. Jadi kalau 4, 4, 3 jangan. Saya berani kasih dalil alasan kenapa tidak. Kenapa jangan 4, 4, 3? Itu karena yang diriwayatkan oleh orang 4, 4, 3 itu riwayatnya Aisyah. Aisyah itu menjelaskan tentang bukan tarawih tapi sholat witir 4, 4, 3. Riwayat Aisyah itu menjelaskan riwayat sholat isya. Kenapa? Dalam hadis itu jelaskan bagaimana menunjukkan makna dari tentang 4, 4, 3 itu sholat witir ya. Jangan 4, 4, 3 meninggal. Nggak usah 3, 4 jangan 2, 3. Kenapa? 2, 1 tapi jangan 4, 4, 3. Nah, silakanlah nanya. Saya kalau kayak gini, kalau banyak kali, iya. Silakan, ada yang mau dipertanyakan jelas Bapak Haji Saripudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, soal itu kan soal ganjil ya. Pensiun ya. Oh pensiun tadi. Sekitar 1 atau 2, maksudnya 2, 1 atau 1 rakaat saja. Kalau sekaligus 3 sekaligus 3 maksudnya 3 rakaat sekaligus 2 kali boleh. Ada 4 saya. Umumnya dikerjakan 4 kalau dia kata 1. 2 periode ini naik 2 periode. 2 itu ada yang bingung kalau 2 rakaat itu kayak gimana kan gitu itu kasih. Yang kemana? Silakan, ada yang lain nambahin pertanyaan. Ibu Ada yang tanya? Mungkin ada ibu yang. Tuh. Puasa kita gabungin sekarang aja Yomudin itu sunnah kayak perempuan kan pengganti puasa yang dulu mungkin berapa habis itu puasa Senin Kamis. Nah itu kalau 4 minggu ada lagi tambahannya itu 34 tempatnya yang saya tahu katanya bisa, tapi rencananya sepanjang apa sih bisa sih? Ada orang lihat witir dalam kajian kitab-kitab yang rada-rada sedikit besar dan luas. Itu witir itu bisa dilakukan 2, 1 atau 4 ya
Yang empat Tiga. tiga, empat tiga. Pokoknya belakangnya ganjil. Ya. Boleh dilakukan dua, tiga. Boleh dilakukan dua, satu. Mana yang harus dilakukan? Dua-duanya boleh. Karena itu menunjukkan kata ganjil ya. Terus maksud niatnya bagaimana? Orang pada bingung niatnya. Kalau dia menggunakan lafaz 2-1, berarti kan dua dulu. Harus satu. Ada dua cara niatnya. Kan niatnya kan itu mentalafuzkan niatnya. Ya, jadi gini. Yang pertama, usolli sunnat tarawih, usolli sunnat minal witri, witr ya, usolli sunnat minal witri, rob atainya minal witri. Jadi min di sini mengindikasikan makna sebagian dari satu witir. Usolli sunnatal witri, usolli sunnatam minal witri, atau usolli satu bagi error tadi. Usolli sunnatam muqaddimatil witri, salat pembuka salat witir, pakai sunnata muqaddimatil witri. Yang satu lagi usolli sunnatam minal witri, maknanya sebagian dari salat witir. Kalau yang tiga kan usolli sunnatal witri, salah rakaat. Yang tiga, yang dua, yang pertama usolli sunnata muqaddimatil witri, yang kedua usolli sunnatam minal witri. Dua-duanya bisa. Kalau nggak pakai minal itu secara maknawinya nggak tepat, karena min di sini maknanya separuh min. Jadi sebaiknya pakai. Kalau nggak pakai min, usolli sunnatul witri 2 rakaat. Kan nggak ada witri 2 rakaat mah ya. Usolli sunnatam minal witri, saya niat puasa separuh dari witir. Dan ada keuntungannya Bu, bahwa kalau kita sholat langsung 3 ya, itu pahalanya banyakkan 21 sama langsung 3 nih, pahalanya banyakkan yang 21. Di mana lebih pahalanya? Yang 2 di 1 banding 3. Di mana? Dibaca apa? Baca tahiyat akhir. Kan kalau 21 kan tahiyatnya 2. Kalau dia langsung 3 1 ya. Nah itu. Tetapi sebagian ulama lebih mengedepankan apa? Orang langsung 3 aja, ya. Langsung 3 aja kan 3 ganjil gitu ya. Nah ini dikarenakan di kalangan ulama ada yang di antara mereka melihat bahwa witir yang dilakukan 2 itu ada keunggulan dari pahalanya dibandingkan
Intinya mau 2 Kotor ini. boleh, mau langsung 3 juga boleh. Kalau misalkan 5 rakaat, 2 rakaat pertama kan sholat lima dan putri, 2 rakaat kedua gimana? Sama aja bilang aja sih ya, sama aja bagiannya tidak minum khatimatul nanti atau suatu minal witri, meskipun dia dua ini sisi humas ya. terus Sisi yang humas posisi. tadi apa bulan Kamis kerja ayo mungkin 100 amat tuh diomongin. Iya, jadi pada prinsipnya ya puasa itu meskipun dia puasa sunnah itu saya belum menemukan redaksi menggabungkan puasa beberapa puasa sunnah menjadi satu. Kalau puasa, kalau yang namanya kalau sholat dilakukan gabung ada tahiyatul masjid ya sama rawatib itu bisa. Tapi kalau puasa mengkodok puasa witir sunnah ya mulbid rajab sekarang ini syawal itu iya. Jadi menurut saya Bu lebih utama kita melakukan yang namanya apa gitu puasa ibadah wajib kan sulit untuk digabungkan dengan ibadah sunnah. Ibu ada pendapat ulama boleh di kita puasa bayar utang bisa dikerjakan di hari Kamis ya digabung niatnya atau di puasa yang lain. Kalau tidak puasa yang kita lakukan digabung kan di dalam pelaksanaannya itu ada ulama yang membolehkan kalau digabung dengan yang sunnah. Pasti yang menang yang wajib ya. Pasti yang qadha lebih utama ketimbang puasa sunnah lainnya. Jadi kalau ibu mau puasa sebaliknya sama sunnah dibarengin pelaksanaannya ya kan? Tapi kalau ibadahnya yang wajib 3 bulan sunnah itu dapat 2 pahala, yang wajib dapat yang sunnah iya ya niatnya ya nyawa itu puasa apa nih saya lihat ya kita lihat aja kita tidak usah yang namanya kemisnya lah. Aku saya lihat muqaddah puasa Ramadan tahun ini karena meskipun yang niat kemisnya nggak disebutkan Seninnya kan, itu nggak akan pengaruh karena dengan kita lihat yang wajib yang sunnah pasti ikut. Iya, setelah habis. Jadi nggak usah bingung. Yang penting qadha aja kerjain. Kalau kerja dia ntar dia nilai pahalanya yang sunnahnya dapat karena dilakukan berbarengan dengan puasa Kamis. Jadi prinsipnya sih dalam agama ibadah dikerjakan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau dia wajiblah kerjain. Biar dapat nilai pahalanya bagus. Yang wajib sendiri, yang sunnah sendiri. Dia puasa Senin, dia puasa Syawal, dia puasa Rajab, tidak apa-apa. Yang lebih utama mengerjakannya sendiri-sendiri. Andai kata punya kerjakan dengan berbarengan tetap aja pasti ada yang dikalahkan. Artinya yang penting yang wajib sebagai bentuk ibadah yang harus dibayar, yang sunnah nanti ikut. Biasanya hukum dalam kita yang wajib ikut pasti yang sunnah terkalahkan. Artinya terkalahnya selesai, ini masalah.
Seperti orang mandi wajib, ya mandi wajib. Mandi wajib dia kerjain, ya. Yang sekarang kena wudu, ya. Dia mandi wajib, wudu kena. Kan cuma yang penting saat dia, makanya dalam pelaksanaan mandi wajib kudu paham. Jadi ketika dia sudah membersihkan semua kotoran-kotoran dalam tubuhnya, nanti yang mandi wajib jangan menyentuh atau mengusap bagian-bagian yang membatalkan wudu atau membatalkan wajib. Kalau dia mandi wajib tapi dia menyentuh kemaluan kan, dia batal. Nggak lantas dia belum mandi wajib, dia nggak batal sentuhan, tetap aja hukumnya batal kan disentuh. Tapi kalau dia mandi tapi semua dia nggak nyentuh lagi sesuatu yang batalkan puasa, sesuatu yang batalkan wudu, maka dia selesai. Jadi prinsip boleh aja ada ulama yang membolehkan menggabung antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Pasti yang menang yang wajib. Gitu. Nah, tapi kok berpuasa kok Senin Kamis, Yom Ulfit, Rajab, Syawal, ya. Kalau begitu mah enak bener ya. Enak bener lagi. Ya yang lain. Satu lagi. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puasa itu bayar fidyah, kalau bayar utang itu bayar fidyah boleh nggak? Bagaimana? Bayar utang, tapi nggak dibayar utang itu bayar fidyahnya. Utang puasa dibayar fidyah. Oleh gimana? Puasa bayar utang sama fidyah beda. Tergantung orangnya nih. Ya, kalau dia udah tua, ya udah tua, kan dia nggak punya kewajiban puasa. Kalau udah tua renta, dia nggak punya kewajiban puasa, maka diganti dengan bayar fidyah. Kalau bagi orang yang kayak gitu, dia nggak wajib puasa. Tapi kalau bagi wanita yang menyusui, ya, bagi wanita yang hamil, kalau dia nggak puasa itu karena anaknya kan double bayarnya. Puasa juga, bayar fidyah juga. Tapi kalau itu bapak yang sepuh, belum tua, orang nggak sanggup puasa, bagi dia nggak puasa, nggak bayar puasa, bayar fidyah. Ya, Pak. Jadi bukan bayar fidyah kalau orang yang masih germa, bayar puasa kalau seger mah. Kalau yang tua renta yang nggak sama puasa, maka dia tidak wajib puasa, tapi bagi dia punya kewajiban bayar fidyah. Siapa yang bayar? Anaknya. Kan ada Ikut. ya, sepuh kan, jangan dia anak suruh bayar fidyahnya gitu, atau mantunya atau cucunya yang mampu bayar fidyah. Dia mah kewajiban bayar fidyah, ya, bayar mah anaknya kan dia udah 10 tahun. Kalau di tempat doang kemana udah belanja kan, atau dia sepuh maka kewajibannya tetap bayar fidyah, enggak bayar utang puasa. Ya pasti andai kata dia hari ini bulan ini dia nggak puasa, berarti bayar setelah Nabi puasa di bulan Syawal. Nabi dulu Ramadan, hari kedua boleh dia bayar, boleh sekaligus, boleh cicil. Ya, nggak harus juga kok. Tanggal 2, tanggal enggak, boleh enggak? Seminggu 3 kali kan? Dan sebentar lagi, yang penting jatuhnya berapa hari? 30 hari ya, 30 hari. Bayar dia. Ya. Udah ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma lakal Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, ya Al-Fatihah.
الفاتحة اجعلنا من الأمة الصالحة وجميع أعمالنا مقبولة يا مجمل إن عاجل الجمال جملنا من الدنيا والآخرة خلق عقل الصلاة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا وفق اللهم اجعل أولادنا وأهل بيوتنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم الخير ولا تدعهم أيام من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير توفي سبحانك اللهم وتحياتك يا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.